dan Lause Beta. Yeay! Wah, adik-adik, gak kerasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021. Hari ini adalah hari pertama ibadah sekolah minggu tahun 2021. Yeay! Nah adik-adik, kita harus bersemangat dalam memasuki tahun 2021. Karena penyertaan Tuhan, kita dapat melewati 2020. Tuhan selalu menyertai kita adik-adik, baik dalam suka maupun duka. Yuk kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Bagi berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Sekali lagi nih adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di 2021 ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Margiono. Mari kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan saudara. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Ya, Lause berharap agar kita semuanya hari ini dalam suasana sehat, tidak kurang satu apapun. Dan Lause ucapkan selamat tahun baru 2021. Adik-adik kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Lause akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 23. Dengan tema Yesus pergi ke Mesir dan pulang dari Mesir. Apa artinya adik-adik ya? Ingin tahu ya? Yesus pergi ke Mesir dan kembali dari Mesir. Adik-adik ingin mengetahui soalnya? Sebelumnya sebaiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan jika boleh kembali bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu.
untuk menikmati firman-Mu yang akan kami dengarkan pada kesempatan hari ini. Mohon kiranya Tuhan berkati setiap adik-adik kami Bapa, agar mereka boleh mendengarkan firman-Mu, agar mereka juga boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu ini Bapa. Berkat juga Tuhan hamba-Mu yang akan bercerita, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, baru saja kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, dia lahir sebagai Mesias atau yang diurapi. Adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus, dia datang ke dunia, dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, pasti kita senang ya, kita sukacita. Tapi adik-adik, di balik kelahiran Tuhan Yesus itu ada seseorang yang tidak senang. Ada seseorang yang benci. Ada seseorang yang takut dan khawatir dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa dia itu ya? Dia itu adalah Herodes. Ya, dialah Raja Herodes, Raja Yudea dari Romawi. Kenapa adik-adik dia takut, khawatir dengan kedatangan Tuhan Yesus? Karena dia merasa dirinya akan disaingi. Bahwa dirinya akan disaingi oleh Yesus yang disebut sebagai Raja dari segala raja. Akhirnya adik-adik, untuk menghilangkan rasa takutnya itu, dia memerintahkan semua pasukan-pasukan Romawi. Untuk apa adik-adik? Untuk membunuh setiap anak, setiap bayi yang lahir yang usianya di bawah 2 tahun. Hal ini benar-benar terjadi adik-adik. Karena sebagai buktinya, Rahel telah kehilangan anak-anaknya. Dia hanya dapat menangis dan meratapi kematian anak-anaknya itu adik-adik. Tetapi adik-adik, bagaimana dengan keberadaan bayi Yesus yang baru lahir? Ternyata Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya, yaitu melalui mimpi Yusuf. Malaikat itu datang dan berkata, Yusuf, bawalah Maria dan bayimu Yesus ke Mesir. Karena Herodes sedang mencari bayi Yesus. Di tengah malam itu adik-adik, Yesus, ibunya, dan Yusuf harus segera meninggalkan Yerusalem menuju tanah Mesir sampai suasana kembali tenang adik-adik. Setelah beberapa waktu adik-adik, melalui mimpi lagi, Yusuf didatangi oleh malaikat. Yusuf, saat ini kamu dan Maria dan Yesus kembalilah ke Israel. Karena apa adik? Mengapa mereka disuruh kembali ke Israel? Ternyata adik, Raja Herodes sudah meninggal karena penyakit yang sangat berat yang menimpa Herodes sehingga ia akhirnya meninggal. Setelah ia mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Tuhan, maka Yusuf, Maria, dan Yesus segera bergegas untuk menuju ke Yerusalem di Israel. Tetapi sebelum mereka ke sana, adik, Yusuf mendengar kalau Herodes digantikan oleh salah seorang anaknya yang juga tipenya, wataknya sama dengan Herodes, yaitu kejam. Siapa itu adik? Yaitu anaknya yang bernama Arkelaus. Dia diberikan wewenang untuk memerintahkan Yudea, seperti pada saat Herodes memerintah pada saat itu adik. Kemudian bagaimana sikap Yusuf? Kalau sampai mereka terus berjalan dan menuju ke Israel, pasti nantinya mereka juga akan ditangkap dan Yesus kembali akan dibunuh. Akhirnya Yusuf, Maria, dan Yesus melanjutkan perjalanannya ke Galilea adik. Dia menuju ke kota kecil yang bernama Nazaret. Akhirnya mereka sampailah di sana,
di kota kecil, kota Nazaret. Sehingga Yesus juga mendapat julukan, yaitu orang Nazaret. Adik-adik kasih Tuhan Yesus, setelah mereka tiba di Nazaret, mereka hidup dan mereka bisa terlepas dari ancaman dari Arkelos. Adik-adik kasih Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus ini menggambarkan betapa sulitnya hidup Yesus semenjak dia lahir. Dia harus dikejar-kejar, dia harus diajak pergi ke tanah Mesir, dan dia harus kembali lagi dan juga tetap dikejar-kejar. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Allah selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk manusia, adik. Nah, begitu juga dengan kita, adik. Kita, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, itu memang tidak mudah. Suatu saat adik-adik mungkin akan dicaci maki, diolok-olok, dibenci teman-teman. Kamu anak Yesus kah? Kamu orang Kristen ya? Kita dicaci maki. Dan bahkan kita mendapatkan hambatan, rintangan, adik-adik. Memang sulit sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi adik-adik, jangan khawatir. Jangan kita mudah putus asa. Sesulit apapun yang kita hadapi, walaupun kita dicaci maki, diolok-olok, dihina oleh orang lain yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan beserta dengan kita, beserta dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada, selama hidup adik-adik dalam kebenaran. Maka Tuhan akan berikan jalan keluar, dan masalah itu pun akan Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi adik-adik, jangan kita khawatir dan kita takut pada saat kita menghadapi tantangan. Marilah di tahun yang baru ini kita hidup, kita maju, semangat di dalam anak Tuhan, agar kita semakin setia pada Tuhan, kita semakin setia untuk bersekolah minggu, walaupun kita sekolah minggu secara online, karena suasana pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi itu jangan menjadi masalah untuk kita mundur dari hadapan Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sekarang sampai selamanya. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Bapa, membuat kami agar kami semakin setia pada Tuhan, dan kami tidak takut menghadapi segala tantangan dan rintangan. Karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Berkati adik-adik kami Bapa, biarlah mereka juga semakin semangat untuk hidup di dalam kasih setia-Mu Bapa, agar kami semuanya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan sungguh menguatkan kita. Iya, Tuhan selalu menolong umatnya, termasuk kita dan adik-adik semua. Demikian di tahun 2021 ini, Tuhan juga akan menolong adik-adik semua, sehingga kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan
selesai ibadah akan ada pertanyaan kuis untuk minggu ini. Akan ada 3 pemenang, di mana masing-masing pemenang akan mendapatkan 3 voucher candy senilai Rp25.000. Pemenangnya akan diundi adik-adik, jadi jangan lama-lama ya mengirim jawabannya. Jawaban dikirim tidak lebih dari 3 menit setelah ibadah ya adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa, minggu depan kita ibadah lagi jam 10 pagi. Sampai jumpa.